rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala la tutalib rabbaka bi ta'akhuri matlabika walakin talif nafsaka bi ta'akhuri adabika. Sampai situ kalau lah. Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, janganlah engkau ma'iktirat akan Tuhanmu dengan terlambatnya apa yang engkau pinta, tetapi tuntutlah dirimu dengan ketiadaan adab-adabmu. Ujar Ibnu Athaillah, jangan memprotes lawan Tuhan ketika permohonan dan doa kita belum dikabulkan, tapi introspeksi diri kita bisa jadi kurang adabnya kisah masih lawan Tuhan. Nah, terkadang ada kelemahan kita, selalu memohon lawan Tuhan, selalu meminta lawan Tuhan, tapi belum dikabulkan. Nah, itu jangan sekali-kali ma'iktirat bahwasanya apalagi berprasangka buruk lawan Tuhan. Ada yang motok kah? Ini larangan Ibnu Athaillah, nasihat Ibnu Athaillah kepada kita untuk tidak ma'iktirat lawan Tuhan atas keterlambatan doa atau keterlambatan dikabulkannya doa kita. Ketika kita berdoa tapi belum dikabulkan, selalu ujar Ibnu Athaillah, lihati diri, mungkin bisa jadi diri kita ini masih kekurangan adab lawan Tuhan, masih banyak dosa lawan Tuhan. Jadi kan usah bertakun-takun umpamanya dapat guru sembahyang 5 waktu rajin, sudah tahajud sudah sesuai anjuran pian setiap malam, tapi hajat ulun belum kabul lagi. Nah itu tuh sama dengan ma'iktirat, itu sama dengan prasangka buruk lawan Tuhan. Apa tugas kita? Tugas kita itu introspeksi diri kita. Bisa jadi kita ini masih kebanyakan dosa. Nah banyakkan dosa itu kayak apa caranya? Lalu banyak-banyak bertaubat, minta ampun lawan Tuhan. Nah, bukan memaksakan kehendak kita. Apalagi orang yang memaksa itu termasuk daripada orang yang kada adab. Kita ini hamba itu kan menerima apa yang diberi oleh Tuhan. Maulah hamba itu memaksa lawan Tuhan, yalah. Karena salah satu di antara kurang adabnya seorang yang hina di hadapan orang yang tinggi itu adalah memaksa. Nyawa Tuhan aja kada dikabulkan. Ini keharatan kita nih ya kalau. Pokoknya jangan sampai bertakun-takun kenapa Tuhan belum mengabulkan. Itu salah satu sudah kurang adab dah. Kenapa yo jar Tuhan ini belum aja lagi mengabulkan, itu salah satu tanda kurang adab lawan Tuhan. Apabila jua ulun ini
sugih ya. Salah satu kurang adab lawan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu memberikan sesuai dengan keinginannya di waktu yang Dia inginkan, bukan di waktu yang kita inginkan. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang adab baik lawan Tuhan. Nah, jangan sampai kurang adab lawan Tuhan. Apabila juga guru kami diberi keturunan ya, puluhan tahun sudah kawin kada diberi keturunan, jadi amalan bersyariat sudah tapi belum lagi dikabulkan. Ayo ya sabar ya, insya Allah kena ada aja ya Allah. Nah itu yang hendak bisi anak, yang hendak bisi bini bang ada juga. Apabila juga guru ulun bebini guru ya ya Allah. Nah apabila juga guru jangan guru jangan tumpul sudah. Nah, kadusah memprotes ya kah, belajar lawan Amang Samsul, kayak itu sidin kada bisa memprotes apabila ulun guru jadi bini akad ya tidak ya kalau bagusnya sidin masya Allah ulun guru aja ini dibari alhamdulillah aja kada alhamdulillah juga aja. Nah ini yang bagus. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan adab yang baik lawan Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Terus kita baca. Apabila engkau berdoa kepada Tuhan meskipun sudah berulang-ulang tetapi belum juga tampak pemberiannya, janganlah hendaknya engkau mendakwa. Mendakwa itu menuduh lawan Tuhan dan berjahat sangka dengan Dia bahwa doamu tiada diterima. Tetapi tiliklah dirimu, boleh jadi engkau kekurangan adab terhadap Tuhan dan barangkali pula masih belum sampai waktunya. Karena Dia berbuat sesuatu itu menurut apa yang dikehendakinya. Nah, jangan menuduh Tuhan yang kada baik, jangan berprasangka buruk lawan Tuhan ketika kita berdoa toh. Nah, bisa jadi adab kita, makanya di dalam berdoa itu kan ada adab-adabnya ya. Kalau dalam syariat dulu kita bicara tentang syariat dulu lah. Adab daripada dalam berdoa itu apa diantaranya dalam keadaan suci ya kalau lah. Habis itu dimulai dengan menghadap kiblat, membaca angkat tangan, apalagi diawali dengan tahmid ya kalau alhamdulillah, kemudian lagi apa, sholawat kepada Nabi Muhammad ya kalau lah. Itu adab dalam berdoa tuh. Jangan langsung berdoa ya Allah duit ya Allah. Itu adabnya tuh kan ada tuh tahmid alhamdulillah, kemudian sholawat ya kalau lah, kemudian di akhir kan ditutup pulang dengan sholawat, lawan ditutup dengan pujian. Nah, dahulu ada kisah guru mengajari baharila masya Allah simtut duror toh yang kita baca doa ya kalau apa doanya tuh, walamma nadhamul fikru min daril awsafil muhammadiyati ukuda tawajjahtu ilallahi mutawasilan bisayyidi wa habibi. Nah, jadi ada guru melajari, seikung guru mengajari, ujar guru seikung ini apa? Tambahi jar sholawat di awalnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, kemudian sholawat, kemudian hanya baca apa? Walamma nadhamul fikru min darawil awsafil muhammadiyati ukuda. Akhirnya pulang karena ditutup pulang dengan pujian sholawat dengan subhana rabbika rabbil izzati itu. Nah itu isi ikung guru mengajari kayak itu adabnya jar. Nah si ikung pulang guru melajari Habib Al-Habsyi pulang sidini, jangan bertambah-tambah, di awal jangan ditambahi, di akhir jangan ditambahi. Nah di awal jangan ditambahi, di akhir jangan ditambahi. Kenapa ajar? Menjaga adab kita lawan Habib Ali.
karena tulisan Habib Ali itu telah sempurna, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Nah ini sepulang seikung nih. Lalu mana yang bujur yuk? Yang bertambah kah, yang kada kah? Hah, bingung kalau lah. Nah, pian menemukan ada guru kayak itu tuh dua-duanya bujur aja. Dua-duanya bujur aja. Ulun saking bingungnya betakun lawan guru yang ketiga. Betakun lawan guru yang ketiga. Guru kayak apa? Guru nih guru. Bingung ulun, maka dua-duanya nih ulun pegang guru nih. Si Ikung menyuruh menambahi, si Ikung kada menambahi. Apa yang ulun anu? Aku netral aja gini sudah aja sidin. Yang guru ketiga nih, kenapa? Umpati kedua-duanya. Kayak pemumpati keduanya tuh. Di awal ditambahi, di akhir jangan ditambahi. Di awal menambahi mau pati guru si Ikung, di akhir jangan menambahi mau pati guru si Ikung. Nah gitu tuh. Kalau ada yang betakun apa guru nih pian gini jangan, itulah asal muasalnya toh. Tapi sebujurnya hendak bertambah keduanya, kada apa-apa juga, kada bertambah bang, kada apa-apa juga. Nah, kada apa-apa juga aja sidin. Nah, jadi kada apa-apa itulah baca hendak bertambah, hendak kada apa-apa. Jadi sidin lain merubah makna. Nah kalau merubah makna ini yang berbahaya, itu yang berbahaya. Nah masalahnya ada juga orang memprotes, ada yang menyambati nggak jujur, tambah-tambah pulang singgung pulang, ada tambah-tambah ada juga gitu. Nah kalau sebab kelahian kita masalah itu tuh intinya membaca ya kalau nah itu di dalam adab syariatnya tuh lah. Nah di dalam adab ma'rifatnya bang kayak apa yuk? Nah Ibnu Athaillah mengatakan dalam hikam yang lanjutnya, kita baca dahulu aja lah, kan ada sangkut pautnya. Apa ujar Ibnu Athaillah? La tatlub iwadan ala amalin lastalahu fa'ilan. Janganlah ikam meminta suatu balasan yang mana ikam lain menggawinya. Nah mohon ulangilah. Janganlah ikam meminta suatu balasan yang mana ikam lain menggawinya. Mengambil upah, orang yang menggawi, seorang yang mengambil upah. Badap kada? Nah, di sini siapa begawi di sini? Guru Anja begawi ya kalau ban sore. Aja begawi ini, ya. Yang begawi Guru Anja. Pas malam minggu Amang Samsul mengambil gawinnya, mengambil upahnya. Kira-kira yang meminta Amang Samsul meminta upah nih inya kada begawiin apa-apa, inya yang mengambil upahnya badap kada? Nah itu tuh maksudnya tuh. Terkadang kita mohon maaf, ulun guru sudah bertahajud sesuai anjuran pian, jar pian punya bertahajud kabul hajat. Nah, kenapa kada kabul lagi jar? Salah satu meetirat sudah. Ikam bertahajud. Ikam kau bertahajud tuh karena siapa orang dulu? Ya kalau ikam bertahajud itu nah sadar kada ikam kah yang menggawi tahajud? Nah itu sama dengan sebujurnya ikam ini kan tidak bergawi napa-napa. Kenapa jadi ikam minta balasan? Kenapa jadi ikam minta upah? Makanya jadi Ibnu Athaillah apa? La tatub ala iwadin lasta lahu fa'ilan. Jangan engkau meminta suatu upah yang mana engkau itu bukan menggawinya. Kita sembahyang 5 waktu. Kita sembahyang 5 waktu. Apa yang kita harapkan daripada sembahyang kita? Terkadang mohon maaf, ya Allah masuk surga. Surganya kada yang jangan lagi Firdaus ya Allah. Pertanyaannya dulu, kita ini nak kawa sembahyang, kenapa? Karena gawian kita kah atau karena siapa kah? Ya kalau, nah makanya apa? Di antara doa-doa orang terdahulu itu apa? Kada hendak minta balasan daripada amalnya kecuali minta pian ridhoi ya Allah. Minta keridhaan ya Tuhan. Artinya apa? Kada hendak minta balasan. Kalau pengumpamanya menggawi ini balasannya ini kada. Ulun nih kawa menggawi ini karena pian ridhoi, gin ulun kawa menggawi pian rahmati, ulun nih cukup sudah. Yakfi minal jaza. Cukup balasan itu apa? Allah langkahkan kaki kita, Allah langkahkan diri kita
untuk berbuat baik itu sudah cukup. Jangan meminta balasan yang lebih daripada itu. Itu naudzubillah. Makanya di antara orang yang qalil adab, tidak beradab, kenapa? Banyaknya minta balasan lawan Tuhan. Bujur aja, bujur aja. Kada apa-apa pang sebujurnya. Terlalu memaksa mina, itu yang jadi masalah. Ya Allah, ulun hendak ini. Kada apa-apa kita meminta. Kada dikabulkan atau kada sesuai dengan permintaan, kada sesuai dengan apa permintaan kita, lalu kita merasa kada nyaman lawan Tuhan, lalu napa muncullah hati kada senang lawan pemberian Tuhan. Itu yang salah satu kada beadab lawan Tuhan. Padahal di antara orang yang beadab itu napa inya menerima apapun yang diberikan oleh Tuhannya kepadanya. Seorang minta umpamanya berapa? 10.000, diberi 1.000, inggih ya Allah. Ya kalau pengumpamanya minta 10.000, kulihan 1.000, uyuhnya sudah begawi, Tuhan membalas 1.000 aja lagi. Nah itu salah satu di antara orang yang kada beradab. Orang yang bujur-bujur menjaga adabnya napa? Biar inya sudah berusaha seharian tapi inya kada kulihan, ini pang sudah ya Allah ketetapan pian. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiya. Ulun ridho lawan pian, ulun ridho lawan nabi, ulun ridho dengan agama istislam, menyerahkan. Islam itu apa artinya? Istislam, menyerahkan. Nah, bukan berarti Islam itu hanya sembahyang 5 waktu, apalagi syahadat. Apa rukun Islam itu apa? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu rukun Islam lah. Namun makna Islam itu sebenarnya istislam, menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah. Sembahyang secara zahir kita dituntut, kita serahkan pulang napa? Sembahyang ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Amun sudah duduk di situ, kada lagi hendak mengharap sesuatu dari ibadahnya. Lalu pang umpamanya hendak masuk surga, kada. Lalu pang umpamanya takutan daripada neraka, kada. Kenapa? Karena kalau sudah itu ulun diserahkan kepada pian segala sesuatu ini, terserah pian lagi. Walaupun seandainya tolah beribadah sudah, Tuhan hendak memasukkan ke neraka, inggih juga. Beribadah sudah, rajin sudah, tapi ujar Tuhan, ada aku hendak masukkan ke neraka, inggih juga. Ngitu orang makrifat. Cuma biasanya kada mungkin Tuhan mengecewakan orang-orang yang makrifat itu, kada mungkin, mustahil. Ya Allah. Cuma bahasanya toh seandainya toh kita sudah begawi, dia sudah beramal, tapi Allah kada memberikan balasan apa-apa daripada amal, menerima jua dengan lapang dada. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang demikian rupa. Amin ya Rabbal alamin. Jadi jangan sampai beranggapan, berprasangka buruk lawan Tuhan, bahwasanya Tuhan itu memberikan keburukan kepada kita, kada. Terus kita baca sedikit lagi lah. Mata ja'alaka fi zahiri mumtathilan li amrihi wa razaqaka fil batin al istislam li qahrihi faqad a'zamal minnata alaika. Nah, ini bagusnya nih. Manakala dijadikannya engkau pada zahir menjunjung perintahnya dan diberinya rizki engkau pada batin menyerah bagi kuasanya, maka sungguh besarlah pemberiannya atasmu. Manakala ujar Ibnu Athaillah secara zahir kita ini menjunjung segala perintahnya, artinya apa? Taat lawan aturannya. Yang halal digawi, yang haram ditinggalkan secara zahir. Secara batin
menyerahkan. Artinya apa? Secara zahir kita sembahyang, secara zahir kita sembahyang. Secara batin menyerahkan sembahyang itu kepada yang menggawinya. Nah, artinya apa? Aku kada sembahyang kecuali karena Allah. Itu yang duduk di tauhid. Ya, kalau hendak diduduk di nur silahkan dua-duanya tuh ya. Karena jalan ma'rifat itu hanya ada dua. Entah pian langsung ke tauhid atau hendak melalui jembatan daripada nur Nabi Muhammad. Ini ujur guru dua-dua tuh ya. Kenapa? Karena yang bertauhid itu ya si itu juga orang yang menjalani lewat nur itu, yang memujinya ya itu tuh juga orangnya. Nah jadi kita tuh dua tuh aja jalan ma'rifat tuh. Hendak duduk di makam tauhid silahkan, hendak duduk di makam nur Nabi Muhammad silahkan, dua tuh aja. Nah ketika sembahyang tuh, ketika beribadah tuh, aku kada kawa beribadah kecuali karena gawian tuh Tuhan. Berarti duduk di makam tauhid. Aku kada kawa berbuat kecuali karena Allah. Aku kada kawa mengangkat tangan kecuali karena Allah. Aku kada kawa ruku kecuali karena Allah. Aku kada kawa bergerak kecuali digerakkan oleh Allah. Aku kada kawa berdiam kecuali didiamkan oleh Allah. Guru sekumpulnya mengucapkan apa ujar sidin, kalaunya sudah di dalam beribadah khususnya sembahyang kada lepas daripada tauhidul afal, maka sebuting aja yang nya dapatkan yaitu rasa. Ketika bergerak rasa digerakkan, ketika diam rasa didiamkan. Istislam ngarannya, menyerahkan ngarannya. Kalau dua buting ini sempurna, kalau dua buting ini ada, artinya secara zahir kita menjunjung tinggi perintahnya, dan secara batin kita istislam menyerahkan kepadanya, sempurna pemberian Tuhan loh. Sempurna pemberian Tuhan. Kan? Artinya kada kawa juga kita ya kalau lah mengambil sebuting aja, menrajin sembahyang aja, punya hati masih rusak, apalagi sombong masih. Kada sempurna lagi. Hati bagus, keyakinan bagus. Pokoknya segala sesuatu ini takdir Tuhan. Maksud aku begawi karena Tuhan. Apalagi aku guring karena Tuhan, bangun karena Tuhan. Bagus hatinya nih. Tapi menjuntan masih gawian. Menjuntan masih gawian, bermaksiat masih gawian. Nah berarti ini belum disempurnakan belum sempurna juga lagi, cuma keyakinannya bagus lah, bagus aja, bujur aja, cuma zohirnya kada bagus, cuma kada bagus juga. Yang bagus itu apa? Zohirnya nampak menjunjung tinggi terhadap perintah Allah, batinnya menyerahkan kebaikan itu hanya milik Allah. Maka faqad a'zamal minnata 'alaika, inilah pemberian yang paling bagus. Maka Allah itu akan menyempurnakan daripada pemberiannya. Nah itu mudah-mudahan kita nih zohir dan batin dibaiki ya kalau zohir dan batinan. Makanya diantara doa yang paling bagus apa? Ya Allah baik akan zohir ulun, baik akan juga batin ulun. Mun zohir aja bagus, batinnya rusak kalau pindah munafik. Inilah. Batin aja bagus, zohirnya masih rusak juga, kada kawa juga kita memakai ya. Kalau ada orang yang keyakinannya bagus umpamanya, tapi umpamanya kada sembahyang lagi, kada bagus ya kalau lah. Pas ditakuni napa ikam kada sembahyang, ya takdir bang sudah. Napa ikam menjuntan ya takdir bang sudah. Nah artinya kurang bagus juga. Yang bagus itu napa? Ja'alaka fi zahir mumtathilan li amrihi, secara zahir Allah itu kita ini menjunjung tinggi terhadap perintahnya, dan secara batin kita istislam. Istislam itu artinya apa? Menyerahkan kepada kekuasaannya. Nah ini yang bagus. Rajin ke majelis, bagus sudah. Sisanya apa? Andak lagi di dalam hati, ya Allah ulun kada kawa ke majelis ini kecuali karena bian yang melangkahkan kaki ulun. Bagusan sudah tuh. Cuma jangan kena umpamanya pindah parai terus orangnya nih.
Aku merasa, oh aku berarti ini diparayakan Tuhan gini. Ya ada orang gitu kan dasar bujur ada ulun guru aja ruh ini kada turun lagi majelis kenapa aja anu nyaman bener ulun di rumah merasakan takdirnya tuh nah jar. Ada dasar bujur ada mudah-mudahan di sini kedida lah. Dasar bujur ada. Dahulu kada pernah majelis alhamdulillah wah ini mulai turun santri hanyar ada juga malam ini. Ya Allah. Ada mudah-mudahan istiqomah berataan kita. Nah itu ujian kadang diuji Tuhan dulu hanyar kita bebulik ya kalau lah ada apa itu penghidup kita asal jangan waktu sakaratul maut yang itu buruk itu nawan wah ini kita bebulik alhamdulillah masih sempat yang ngalih itu pas sudah sakaratul maut hendak bebulik ini yang ngalihnya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan taufik berataan amin ya rabbal alamin. Terus kita baca mana kita ini. Inilah dua perkara yang mesti pada menetapi ubudiyah bagi Tuhanmu. Nah dua perkara ini apa? Secara zahir kita melaksanakan perintahnya, secara batin kita menyerahkan kepada kekuasaannya. Sembahyang kita gawi secara zahir, secara batin kita serahkan kepada kau sembahyang kecuali karena berkurban pada hari raya bagi yang mampu, berkurban kita laksanakan secara zahir. Lalu secara batin kenapa ya Allah ulun kada kau berkurban kecuali karena pian duit ulun kawan nukar kambing atau nukar sapi ini pian juga yang bari ulun kawan menyembelih ini karena ditakdirkan pian juga ulun berbagi ini bang karena pian juga. Lalu kan tidak muncul rasa sombong di dalam hati. Lalu pengumpamanya aku nih nah jangan kau sapi singgonolan. Wow. Lalu bangga. No, aku nih nuka sapi harga 30 juta ya oh, lalu bangga. Hah? Padahal duit 30 juta siapa bari? Ya kalau lah. Hah? Nah itu. Jadi kita harus memperbaiki zahir kita dan batin kita. Mudah-mudahan Allah perbaiki berataan. Amin ya rabbal alamin. Terus maka siapa-siapa yang ditunjuki Allah atas keduanya, nah keduanya tadi nih, serta dimudahkannya pada mendirikannya dan memelihara hukum-hukum dan adabnya, maka dia telah mendapat nikmat yang besar daripada Tuhannya karena telah menghimpuni ibadah zahir dan batin. Yang keduanya itu pasti bagi hamba dalam menetapi hak ubudiyah terhadap Tuhannya. Hak kehambaan seorang hamba tuh harus patuh. Satu. Kedua, batinnya harus pasrah. Patuh aja pun kada pasrah, kada. Patuh kayak apa patuh? Sembahyang tadi patuh kalau. Tapi habis sembahyang ya Allah kada kabul ya Allah, hai kada lagi ulun sembahyang. Hah? Pasrah lah itu tuh namanya. Kada. Orang yang pasrah itu apa? Ya Allah, nah ulun sudah nih menggawi karena pian. Pian terima kah kada kah? Salah pian. Pian masuk akal ulun ke surga alhamdulillah, pian masuk akal ulun ke neraka ulun terima. Ini yang pasrah. Kenapa? Kadida ulun ni pun kada kawa sembahyang kecuali karena pian habis kisah. Dan Allah kada bakalan mengecewakan orang-orang yang seperti ini. Kada bakalan, pasti surga yang dia dapatkan. Bahkan orang-orang ma'rifat itu mendapatkan dua surga. Surga di dunia, surga di akhirat. Kenapa surga di dunia? Surga di dunia itu diberikan ketenangan. Jadi orang-orang yang ma'rifat tuh tenang terus hidupnya. Itu salah satu ciri orang yang ma'rifat itu kenapa? Walaupun hidupnya secara zahir kita lihat inya kada sing duitan atau rizki yang dihadapnya itu kada lalu, tapi kenapa? Kada bisa memprotes lawan Tuhan. Himong terus orangnya. Berarti surga kalau sedang itu ya kalau lah. Ini ciri-ciri hidup surga di dunia ini apa? Senang terus walaupun umpamanya orangnya
biasa-biasa saja. Nah, tapi sebaliknya orang yang bergelimangan harta, orang yang kelihatannya nyaman tapi hidupnya pemusangan, jauh dari kata surga. Naudzubillah, di dunia aja sudah diadab dengan neraka, apalagi di akhirat. Naudzubillah. Nah makanya apa yang kita bagus dicari, amun hendak masuk surga kena di akhirat, jadikan dunia ini surga. Kayak apa menjadikan dunia ini surga? Biar hidup sesakit apapun merasa nyaman, itu surga sudah di dunia. Tapi mun orang dolah kehilangan sesuatunya begurunom hati, kehilangan sesuatu begurunom hati, apalagi prasangka buruk lawan Tuhan, menyambat lagi lawan makhluk Tuhan, berarti itu jauh daripada ini hidup di dunia ini sebagai surga kada. Orang yang hidup di surga itu kayak apa hidup orang di dunia di surga? Kayak apa orang hidup yang di surga? Serabanya nyaman. Artinya apa? Walaupun hidupnya sakit di dunia, tapi ketika ia merasa nyaman terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya, merasa cukup batarusan, itulah surga baginya. Maka kalau sudah surga di dunia, di hati surga pian kena di akhirat lebih nyaman lagi. Kenapa? Di dunia ini sudah patuh masuk surga, makinnya di akhirat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang lebih nikmat, yaitu surga daripada hakikat daripada surga. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan di dalam surga berataan. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu. Jadi perbaiki zahir kita dan perbaiki batin kita. Kayak apa memperbaiki zahir? Perbaiki zahir dengan kita melakukan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Perbaiki batin kita kayak apa? Dengan menyerahkan kepada segala kekuasaannya. Ketika beribadah, rasakan bujur-bujur ibadah itu kenapa jadi kita kau beribadah. Ketika kita hadir majelis ilmu, rasakan bujur-bujur kenapa jadi kita kau hadir majelis. Ketika kita mendengar ilmu, rasakan bujur-bujur kenapa jadi kita kau mendengar ilmu. Nah, sudah duduk di situ, biar masya Allah nikmat mendengar ilmu tuh. Mendengar ilmu tuh nikmat. Rasa kada hendak beampihan. Rasa kada hendak beampihan itu yang orang-orang bahari belajar tuh sejam 2 jam, orang sebalaman belajar menuntut ilmu kada bobosanan. Kenapa? Karenanya menemukan kenikmatan di dalam menuntut ilmunya, merasakan sudah tuh jauh nikmat Tuhan dalam menuntut ilmu tuh. Nah ini sudah dirasakan oleh Tuhan. Kita di sini ya kalau jangankan sejam setengah jam mungkin begulunum sudah hati, muntung sudah pahit terkadang kita tuh ya kalau lah. Nah iya sedang sudah ya kalau lah pahit bertahan ulun gitu pahit juga nah. Mana batuk-batuk suara masya Allah. Doakanlah mudah-mudahan kita disehatkan berataan. Nah mudah-mudahan kita seberataan istiqomah berataan. Mudah-mudahan kita seberataan diberikan hidayah bisa mengamalkan baik secara zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Laisa kullu man takhsisuhu kamula takhlisuhu wallahu a'lam. Minta maaf, minta halal, minta redha. Ini terlambat karena